Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadiansyah dengan nomor NPM 101200045, Program Studi Manajemen dari kelas C3 STIS TMI Bandung. Di video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Anggaran Perusahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Pulung Puryana SEMSI. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai anggaran bahan baku. Oke, baik, langsung saja ke pengertiannya ya. Apa sih anggaran bahan baku itu? Nah, anggaran bahan baku yaitu sebuah anggaran yang terperinci mengenai kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung untuk proses produksi di masa yang akan datang. Sedangkan kebutuhan bahan baku tidak langsung diperhitungkan dalam anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Selanjutnya ada tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Kemudian yang ketiga sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. Kemudian yang keempat sebagai dasar untuk memperkirakan komponen harga pokok produksi. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Oke, baik, selanjutnya ada elemen-elemen dari anggaran bahan baku. Nah, yang pertama yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, yaitu sebuah perencanaan kebutuhan bahan baku untuk keperluan produksi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku, yaitu sebuah perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku. Kemudian yang ketiga yaitu anggaran persediaan bahan baku, yaitu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Kemudian elemen yang keempat yaitu anggaran biaya bahan baku, yaitu perencanaan mengenai nilai bahan baku yang digunakan dalam satuan uang. Nah, agar lebih jelasnya mungkin alangkah baiknya kita melihat contoh soal berikut ini. Nah, oke, baik, langsung saja ke contoh soal ya. Sebelumnya kita tadi sudah bahas mengenai materi tentang anggaran bahan baku. Nah, dapat dilihat di sini ada soal rencana penjualan barang A selama 7 bulan pertama tahun 2021 untuk PT Alim Rugi adalah sebagai berikut. Januari sampai dengan Juni. Kemudian, distribusi penjualan pada daerah Majalaya yaitu sebesar 60% dan Cicalengka sebesar 40%. Kemudian persediaan akhir bulan dikehendaki paling tidak 40% dari taksiran penjualan bulan berikutnya. Kemudian persediaan barang jadi pada 1 Januari 2021 adalah sebesar 1060 buah. Kemudian kebutuhan bahan mentah untuk membuat satu buah A untuk X yaitu sebesar 5 buah, untuk Y sebesar 3 buah, dan untuk Z sebesar 4 buah. Kemudian harga bahan mentah adalah sebagai berikut. Untuk X sebesar 15 rupiah, untuk Y sebesar 30 rupiah, dan untuk Z sebesar 25 rupiah. Nah, persediaan bahan mentah per 1 Januari 2021 yaitu sebagai berikut. Kemudian ada persediaan bahan mentah akhir bulan. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menyusun ini. Yang pertama ya adalah anggaran penjualan secara terperinci menurut daerah dan bulan mulai dari Januari sampai dengan Juni. Kemudian yang kedua menyusun anggaran produksi barang A selama Januari sampai dengan Juni. Kemudian yang ketiga menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah X mulai Januari sampai dengan Juni. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun anggaran pembelian bahan mentah X mulai Januari sampai dengan Juni. Nah, langsung saja kita ke jawabannya. Nah, yang pertama yaitu menyusun anggaran penjualan dari PT Alim Rugi pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah,
dapat kita lihat di sini ada periode Januari sampai dengan Juni. Nah, pada Majalaya kita dapat lihat ada anggaran penjualan sebesar 1.440. Nah, ini diambil dari soal yang tadi ada ini sini nih. 2.400 buah dikalikan dengan 60%, maka hasilnya yaitu 1.440. Kemudian begitupun di daerah Cicalengka ini sebesar 40% ya. Jadi 2.400 dikali dengan 40%, maka hasilnya yaitu 960. Nah, kemudian sama ya dari begitupun pada bulan-bulan berikutnya. Nah, kemudian kita jumlahkan 1.440 ditambah 960 yaitu sama dengan 2.400. Nah, begitupun pada bulan-bulan berikutnya. Nah, kemudian bagian yang kedua yaitu menyusun anggaran produksi barang A selama Januari sampai dengan Juni. Nah, caranya yaitu yang pertama kita masukkan hasil penjualan dari yang sudah kita hitung tadi ini, kita masukkan ke sini ya, 2.400 gitu. Kemudian persediaan akhir kita ambil dari daerah Cicalengka pada bulan Februari ya, kita ambil dan masukkan ke sini persediaan akhir. Nah, kemudian untuk kebutuhan yaitu rumusnya penjualan ditambah dengan persediaan akhir maka menghasilkan kebutuhan, yaitu 2.400 ditambah dengan 1.040 maka hasilnya 3.440. Nah, persediaan awal ini kita ambil dari soal yang tadi ya. Kemudian untuk menentukan biaya produksi tinggal kita kurangkan kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal, yaitu 3.440 dikurangi 1.060 maka hasilnya yaitu 2.380. Begitupun pada bulan-bulan berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah X mulai Januari sampai dengan Juni. Nah, dapat kita lihat tadi pada produksi kita sudah hitung ya. Jadi karena soal ini berhubungan ya. Nah, kita masukkan ke sini dari produksi yang tadi sudah kita hitung. Nah, kemudian dikalikan dengan sur. Sur ini diambil dari ini kebutuhan bahan mentah untuk membuat 1 buah A. Nah, ini surnya adalah 5 buah. Nah, tinggal kita kalikan saja ya. 2.380 dikali dengan 5 yaitu 11.900. Nah, begitupun dengan bulan-bulan berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir kita menyusun anggaran pembelian bahan mentah X mulai Januari sampai dengan Juni. Nah, dapat kita lihat tadi kebutuhan produksi yang sudah tadi kita hitung ini kita masukkan ke kebutuhan produksi. Kemudian persediaan akhir kita lihat di soal ya, yang ini tadi sudah diketahui. Nah, kemudian kebutuhannya itu kita jumlahkan kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan akhir maka hasilnya yaitu adalah kebutuhan. Sini 11.900 ditambah dengan 60.000 maka hasilnya 71.900. Nah, untuk menentukan kemudian persediaan awal di sini ada 61.000. Kemudian untuk harga per unit tinggal kita kurangkan saja. Kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal yaitu menghasilkan pembelian per unit. Dapat kita lihat di sini 71.900 dikurangi dengan 61.000 maka hasilnya 10.900. Nah, kemudian untuk harga kita ambil dari soal yang tadi. Nah, ini nih. Nah, harga bahan mentah adalah sebagai berikut. Nah, untuk X karena kita dimintanya untuk bahan baku X ya, yaitu sebesar 15 rupiah. Nah, tinggal kita kalikan saja ya. 10.900 dikali dengan 15 yaitu 1.000
163.500. Nah, begitupun pada bulan-bulan berikutnya. Dan jadi cukup mudah ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai contoh soal ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, mungkin sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan atau salah kata. Terima kasih juga atas segala perhatiannya, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.